Pemain Barcelona paling berdosa di laga leg kedua semifinal Liga Champions. Kekecewaan besar menyelimuti para pendukung Barcelona setelah tim kesayangan mereka tersingkir dramatis dari Liga Champions 2024-25 di tangan Inter Milan. Dalam laga leg kedua semifinal yang penuh emosi di San Siro, satu nama kini menjadi pusat kemarahan fans, Ronald Araujo. Barcelona sebenarnya berada di ambang final ketika Rafinha mencetak gol ketiga mereka di menit ke-87, membawa agregat menjadi 6-5 untuk keunggulan tim tamu. Namun Inter tak menyerah, ketika waktu normal nyaris habis, Francesco Acerbi, bek veteran Inter berusia 37 tahun, menyamakan kedudukan jadi 6-6 agregat setelah mengalahkan Ronald Araujo dalam duel di kotak penalti. Araujo terlihat lambat merespons dan gagal menyapu bola, membiarkan Acerbi mencetak gol yang membuat stadion meledak. Namun petaka belum berhenti di situ. Di babak perpanjangan waktu, Davide Fratesi mencetak gol kemenangan untuk Inter setelah memanfaatkan situasi serangan cepat. Dalam proses build-up, Marcus Thuram mendapat ruang terlalu banyak untuk mengatur umpan dan lagi-lagi, Araujo terlambat menutup ruang dan terlalu pasif dalam penjagaan. Setelah peluit panjang dibunyikan dan Inter dipastikan lolos ke final Liga Champions di Allianz Arena, media sosial langsung dipenuhi kritik tajam kepada Ronald Araujo. Kritik ini menjadi ironi tersendiri, karena Araujo sebelumnya dianggap sebagai salah satu bek paling tangguh di Eropa, dengan ketenangan dan kekuatan fisiknya menjadi andalan Barcelona di laga-laga besar. Pelatih asal Jerman itu harus mengevaluasi dengan cermat apakah bek Uruguay ini masih layak menjadi tulang punggung pertahanan Blaugrana di musim-musim mendatang. Meski satu pertandingan tidak menentukan segalanya, penampilan buruk di laga sebesar semifinal Liga Champions tentu akan meninggalkan kesan mendalam. Terlempar dari Liga Champions, Barcelona kini harus fokus ke La Liga. Barcelona terlempar dari perebutan gelar Liga Champions. Itu setelah Lamine Yamal DKK didepak Inter Milan secara dramatis dengan skor 3-4 lewat extra time pada semifinal leg kedua di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Rabu 7 Mei 2025 dini hari WIB. Meski tak bisa lagi meraih treble winner, La Blaugrana masih berpeluang besar untuk mengangkat trofi juara La Liga 2025. Tim asuhan Hansi Flick kini berada di puncak dengan poin 79 diikuti rivalnya yakni Real Madrid dengan poin 75. Jika ingin juara, Barcelona harus fokus pada pertandingan yang tersisa. Apalagi di sisa pertandingan tersebut, Barca akan bertemu sekali lagi dengan Real Madrid. Jika Yamal DKK kalah, artinya mereka hanya selisih 1 poin dengan Los Blancos. Real Madrid sendiri kini tengah berambisi untuk merebut gelar juara liga tersebut. Jika tidak, tim asuhan Carlo Ancelotti itu akan puasa tahun ini sebab gelar Copa del Rey sendiri sudah di tangan Barcelona. Duel El Clasico antara Barcelona versus Real Madrid nantinya akan tersaji pada pekan ke-35. Pertandingan berlangsung di Estadio Olympique Luis Companys pada Minggu 11 Mei 2025, pukul 21.15 WIB. Sebelumnya, Hansi Flick memang menargetkan agar tahun 2025 timnya bisa menyabet 3 gelar sekaligus yakni Copa del Rey, La Liga, dan Liga Champions. Sebelumnya, Hansi Flick memang menargetkan agar tahun 2025 timnya bisa menyabet 3 gelar sekaligus yakni Copa del Rey, La Liga, dan Liga Champions. Pelatih asal Jerman itu menginginkan agar Barcelona mampu mengulang kesuksesan tahun 2009 dan 2015 lalu, saat bisa mengawinkan 3 gelar utama dalam semusim tersebut. Namun mimpi Barcelona untuk masuk final dan juara Liga Champions harus kandas di Stadion Giuseppe Meazza, kandang Inter Milan. Manchester United siap gaet bek Barcelona. Manchester United dikabarkan siap mengajukan tawaran untuk bek Barcelona Ronald Araujo di bursa transfer musim panas mendatang, namun hanya jika mereka berhasil lolos ke Liga Champions musim depan. Kekalahan 4-3 dari Brentford pada hari Minggu menjadi pukulan terbaru bagi skuad
asuhan Ruben Amorim, yang kini terdampar di papan tengah klasemen Premier League dan sudah dipastikan gagal finish di zona Eropa melalui jalur Liga. Oleh karena itu, satu-satunya harapan United untuk tampil di kompetisi elit Eropa musim depan adalah dengan menjuarai Liga Eropa, di mana mereka saat ini memegang keunggulan 3-0 atas Athletic Bilbao jelang leg kedua semifinal di Old Trafford. Menurut laporan dari Spanyol yang dilansir oleh Football 365, Manchester United menunjukkan ketertarikan serius pada Ronald Araujo dan siap memboyongnya ke Old Trafford untuk musim 2025-26. Namun, langkah transfer tersebut hanya akan direalisasikan jika mereka berhasil mengamankan tiket Liga Champions. Bek asal Uruguay itu hanya tampil sebagai starter dalam 9 pertandingan La Liga musim ini bersama Barcelona, mencetak 1 gol dan menyumbang 1 assist. Situasi tersebut membuat Araujo mulai mempertimbangkan opsi hengkang. Apalagi jika statusnya sebagai pemain cadangan di bawah pelatih baru, Hansi Flick tidak mengalami perubahan. Minimnya menit bermain yang didapat Araujo musim ini membuka peluang bagi klub lain untuk merekrutnya. Pemain berusia 26 tahun itu disebut terbuka untuk pindah ke Premier League, terutama jika United mampu menjanjikan kompetisi Liga Champions dan peran utama di lini belakang mereka. United tengah menjalani musim yang penuh tekanan, namun kelolosan ke final Liga Eropa akan mengubah dinamika klub baik dari segi finansial maupun daya tarik bagi pemain papan atas seperti Araujo. Barcelona tetap tanpa Alejandro Balde di kandang Nerazzurri. Barcelona dipastikan tak akan diperkuat bek muda Alejandro Balde ketika mereka tandang ke markas Inter Milan di leg kedua semifinal Liga Champions tengah pekan depan. Diungkapkan AS, persiapan Barcelona untuk laga leg kedua semifinal Liga Champions melawan Inter alami pukulan telak karena Balde resmi dipastikan akan absen dalam pertandingan tersebut. Pemulihan bek kiri berusia 21 tahun itu tak berjalan sesuai rencana, dan Hansi Flick ini terpaksa memutar otak untuk menyusun kembali formasi di lini pertahanannya menjelang tandang ke Italia. Beberapa hari lalu, sebenarnya muncul optimisme terkait potensi kembalinya Balde pada tengah pekan depan. Balde diharapkan tampil melawan Real Valladolid pada akhir pekan ini, guna membantunya membangun ritme pertandingan jelang laga akbar kontra Inter. Namun, alarm tanda bahaya berbunyi pada hari Kamis ketika kembalinya Balde ke sesi latihan tim menimbulkan perasaan yang campur aduk. Akhirnya, ia dicoret dari daftar skuad di pertandingan Liga. Dan kini harapannya untuk beraksi di kandang Inter pun sama sekali pupus. Bagi Flick, absennya Balde tentu saja merupakan kemunduran besar. Pemain muda itu diandalkan karena kecepatannya, dukungannya untuk lini serang dan bisa memulihkan pertahanan dengan cepat, dan itu sangat penting bagi Barca saat hadapi lawan papan atas. Tanpa Balde, fleksibilitas taktis yang disukai Flick di lini sayap akan berkurang secara signifikan. Pelatih asal Jerman itu kini diberitakan cenderung akan mainkan 4 pemain di lini belakang, yang lebih tradisional untuk imbangi absennya Balde di sisi kiri. Fokus internal pun kini beralih untuk pastikan bahwa Balde siap untuk laga melawan Real Madrid pada 11 Mei 2025.